semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Irfani Rizky, Cici Kartika, Walida, Eka Monita. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS SD. Yang pertama akan dijelaskan oleh Eka Monita. Baik, di sini kami akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, yang pertama saya akan bertanya kepada saudari Eka. Apa yang dimaksud dengan manusia? Berikan pendapat Anda. Baik, manusia adalah makhluk yang sempurna karena diberikan akal untuk berpikir dan menyadari bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dan manusia mampu memanfaatkan lingkungan untuk berkelangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, karena manusia adalah makhluk yang berakal dan manusia adalah makhluk individu, sosial, dan berbudaya. baiklah saya akan bertanya, apakah yang dimaksud dengan tempat? Baik, tempat adalah ruang yang dimana ada bidang, rumah, daerah, dan sebagainya yang ditempati. Dan ruang merupakan tempat yang memberikan kita hidup, dikarenakan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan. Tempat juga mencerminkan karakteristik fisik dan sosial untuk suatu daerah. Tempat juga dapat mencerminkan berdasarkan prinsip kebersamaan fisik ataupun manusianya. Gurun, pluto, daratan, pertanian, perkebunan, hutan, dan lain sebagainya itu juga disebut dengan tempat. Baiklah saya ingin bertanya kepada Eka, apa itu lingkungan dan komponen apa saja yang ada pada lingkungan? Baik, di sini saya akan jelaskan apa yang maksud dengan lingkungan. Lingkungan adalah kawasan atau daerah yang di dalamnya mencakup segala yang ada di langit dan di bumi. Lingkungan juga terdiri dari komponen abiotik dan juga biotik. Nah, komponen biotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti air, udara, tanah, iklim, dan cahaya, dan lain sebagainya. Dan komponen abiotik adalah komponen yang bernyawa seperti manusia, makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya. Baik, kepada saudari Amalia, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan waktu? Nah, menurut saya, waktu seperti yang kita ketahui itu adalah satuan detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, dan juga sampai abad. Jadi bisa dibilang waktu adalah seluruh kegiatan ketika proses, perbuatan, atau keadaan yang berlangsung. Atau bisa juga disebut seberapa lama berlangsungnya suatu kejadian disebut waktu. Dan dengan kata lain, seperti sejarah kita sebagai manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam garis waktu sejak zaman dulu, zaman sekarang, dan juga zaman yang akan datang. Nah, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan perubahan? Nah, menurut saya, perubahan yaitu gejala yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat manusia. Cepat atau lambat manusia akan mengalami perubahan. Seperti kita sendiri juga memiliki fase perubahan. Kalau di zaman dulu ketika kita kecil, kita tidak bisa berjalan, tapi sekarang kita sudah bisa berjalan, bahkan juga berlari. Baiklah, saudari Amalia, menurut Anda, apa itu sistem sosial budaya? Nah, baik, menurut saya sistem sosial merupakan orang-orang yang ada dalam kehidupan yang saling berinteraksi seperti kita sekarang ini dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ada juga nilai sosial budaya, bisa berupa orang, benda, barang, hewan, sikap, perbuatan, perasaan, dan juga cara berpikir seseorang. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Baik, saudari Walida, saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apa itu perilaku ekonomi? Menurut saya, perilaku ekonomi tidak akan luput atau lepas dari kehidupan sehari-hari.
perilaku ekonomi ini tidak jauh dari asas-asas produksi, distribusi, contohnya seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Baiklah, kepada saudari Warida saya ingin bertanya, apa itu kesejahteraan? Baiklah, menurut saya, kesejahteraan merupakan hal atau keadaan yang dimana terdapat kenyamanan, kesejahteraan, dan ketentraman. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan masyarakat global. Baiklah, pertama-tama saya ingin bertanya kepada saudari Cici. Menurut Anda, bagaimana perkembangan iptek di kehidupan manusia? Nah, di sini perkembangan iptek dalam kehidupan manusia. Iptek merupakan aktivitas yang kompleks dari manusia. Keduanya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang satu sama lain saling menguntungkan dan saling mempengaruhi. Iptek dikontrolkan, diarahkan oleh manusia. Baiklah, saya ingin tanya pada saudari Hatika, bagaimana menurut Anda tentang hakikat iptek? Nah, di sini hakikat iptek, manusia lahir ke dunia dengan diberikan kemampuan untuk hidup dari lingkungan melalui panca indera yang dimiliki sehingga manusia akan mendapatkan pengetahuan dari berbagai hal di lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekian hasil pembahasan kami dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.